Oke, selanjutnya Miss Christina, kita lanjut ke bab yang ketiga ya, tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira Miss Christina, apakah ada hubungan antara sistem pencernaan dengan sistem gerak? Oh, pastinya ada, Miss. Ada, oke. Nah, kemudian bagaimana hubungan sistem gerak dan pencernaan ini dengan sistem koordinasi pada tubuh manusia? Oke. Bisa dijelaskan kembali Miss Christina? Terima kasih. Oke. Nah, untuk hubungan mereka ketiganya, sebelum Miss Christina jelaskan, yang pasti sistem koordinasi itu adalah sistem yang memberikan respon ataupun jawaban terhadap gangguan dari lingkungan. Oke. Biasa terkenal dengan sistem panca indera, Miss. Oh, panca indera. Iya. Oke. Nah, jadi gini, pada saat ini kan anak-anak pada di rumah semua ya, Miss ya? Iya. Tidak ada yang di sekolah ya. Nah, paling jelas di rumah. Nah, kalau udah siang pasti ada niat untuk makan siang, udah lapar. Miss, sudah lapar, boleh makan nggak? Boleh. Silahkan ya. Nah, buktinya lagi nanti hubungan dari tiga sistem ini adalah ketika kamu sedang asik belajar, mengerjakan PR di Edmodo gitu kan. Nah, terus mama kamu sedang masak, menghasilkan aroma yang begitu menggiurkan, Yang wangi ya? ya, Oke. yang wangi tadi tuh sampailah ke hidung kamu, dideteksi, waduh lapar, makin deh kelaparan ya kan. Nah, ketika kamu sudah tidak tahan lagi, maka kamu akan menuju ke lokasi yang ada makanan. Oke. Nah, ketika kamu menuju ke lokasi yang ada makanan tersebut, itu sudah berperan yang namanya alat gerak kita. Oke. Ya. Nah, ketika sudah berada di posisinya, makanan sudah di depan mata kita, maka yang terjadi adalah ada dua hal, Iya. yaitu pertama, memasukkan makanan ke mulut. Nah, ini dengan bantuan alat gerak tangan kita, leher, otot punggung, biasanya Oke. gitu. Oke. Kemudian ada juga bantuan dari indera pengecap, Miss. Indera pengecap. Oke. Iya. Nah, makanannya enak, wow, makanannya manis dan segala macamnya. Berarti Oke, indera ya. pengecap kita udah masuk ya. Lalu setelah makanan masuk di mulut, ya terjadilah proses pencernaan. Nah, oke, selanjutnya ya. seperti yang nanti kita akan jelaskan. Nah, oke. Kan Miss Christina tadi udah jelasin ya, ada hubungan antara sistem gerak, sistem koordinasi, dan juga sistem pencernaan. Nah, sekarang Miss Christina, apa sih proses pencernaan itu? Apa saja organ-organ yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita ini? Bisa dijelaskan kembali ya, Miss? Oke. Terima kasih, Miss Yokes. Nah, pencernaan itu adalah mengubah molekul-molekul besar menjadi molekul kecil yang bisa diserap oleh jaringan tubuh Oke. untuk menghasilkan energi beraktivitas. Nah, untuk organ pencernaan kita, yang pasti yang pertama tadi udah Miss singgung, yaitu mulut. Nah, nanti untuk sistem pencernaan ada dua versi ya. Ya. Ada dengan mekanik dan kimiawi. Mekanik ini lebih mengutamakan otot, dan satu lagi lebih mengutamakan ke gigi. Itu hanya khusus di daerah mulut. Oke. Terus kalau kimiawi dia ada enzim. Nah, enzim pada umumnya di sistem pencernaan terakhir-terakhirnya ada sisipan AC. Bla 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 AC. Berarti enzim yang menghancurkan zat bla 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 bla. Nah, terus yang organ yang untuk pencernaan tadi yang sudah Miss jelaskan adalah mulut. Di mulut ada dua mekanisme pencernaannya. Mekanik dengan lidah dan gigi. Kimiawinya dengan air liur Oke. atau saliva atau biasa dibilang amilase. Oke. Enzim yang menghancurkan amilum. Nah, Miss Yokes cuman mau mengingatkan aja, Ya. nanti kalau seandainya di soal-soal ujian ada pertanyaan menghasilkan zat bernama bla 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 bla, tapi nggak biasa disebutkan. Nah, mau mengingatkan aja ya, kalau Ya. untuk yang zat amilum nama lainnya itu karbohidrat. Karbohidrat. Terus zat pati, zat tepung. Tepung itu sama ya, Miss Sama, Christina? sama Oke. dia ya. Nah, dengan adanya bantuan amilase, zat tadi akan diubah ke dua molekul yang lebih sederhana. Jadi nanti dua molekul ini nanti akan lanjutin ke organ berikutnya. Boleh. Tapi seharusnya ya Miss, kebiasaan kita ya kalau sudah masuk makanan ke mulut biasanya sekali dua kali kunyahan langsung telan. Padahal sebenarnya harusnya sekitaran 30 sampai 35 kali kunyahan biar enzim amilasenya itu bekerja dengan maksimal. Lanjut ke organ
kerongkongan. Kerongkongan. Nah, Nah. apa yang terjadi di kerongkongan Miss Christina? Kalau di kerongkongan dia hanya mekanik saja, Miss. Mekanik Ya, saja. tidak ada kimiawi di situ. Oke. Nah, cuman mau diingatkan saja bahwa mulai dari kerongkongan sampai organ pembuangan itu otot yang berkuasa untuk beraktivitas adalah otot polos ya, Miss. Polos. Iya, makanya Oke. kita nggak tahu setelah makan makanan yang 30 menit yang lalu atau 15 menit yang lalu posisinya di mana di sistem pencernaan kita, karena otot polos yang bekerja di situ. Oke. Kayak tidak sadar dia ya. Lalu nanti di kerongkongan tadi adanya gerakan mendorong makanan menuju ke organ paling bawah. Nah, ini gerakannya peristaltik. Kemudian gerakan peristaltik ini akan berlanjut sampai ke Lambung ya. akhir, Miss. Lambung, kemudian usus. Iya, Oke. sampai usus, bahkan sampai ke anus. Oke. Selanjutnya ada lambung. Lambung nanti dia menghasilkan enzim Enzim, dan ada ototnya juga. ototnya juga. Oke. Ototnya di sini nanti dia bekerja dengan gerakan peristaltik juga. Oke, peristaltik. Iya. Oke. Terus kalau untuk enzim-enzimnya bisa nanti kamu perhatikan lagi video yang sebelumnya. Oke. Lalu yang ketiga ada keberadaan dari yang namanya usus halus. Oke. Nah, usus halus ini ada 3 zona. Zona yang pertama kali adalah zona yang bernama usus 12 jari atau Oke. yang namanya usus duodenum. Nah, duodenum ya. Ya, Oke. usus duodenum ini ternyata adalah usus yang merupakan ujung dari 2 saluran kelenjar. Nah, apa saja Miss Kelenjar yang Christina? pertama ada hati, Ada hati dan yang kedua ada pankreas. pankreas. Oke. Iya, dua-duanya ujungnya nanti ke arah Ke usus 12 duodenum jari. ya. Iya. Lanjut, nanti mereka akan yang memberikan saja berlanjut ke usus kosong, Miss. Usus kosong. Nah, apa yang terjadi di dalam usus kosong Miss Christina? Banyak orang yang mengatakan kalau usus kosong adalah usus yang tidak melakukan pencernaan, Miss. Padahal sebenarnya dia Ternyata? menghasilkan juga enzim pencernaan. Nah, di usus kosong ini enzim yang sudah dihasilkan dari si hati dan pankreas Oke. itu akan bekerja juga di situ. Di dalam Iya. jejunum atau usus kosong. Iya. Oke. Kemudian nanti ditambah lagi enzim yang dihasilkan oleh si usus kosong itu sendiri, Miss. Oke. Tadinya kan dari awal pencernaan sudah terjadi penghancuran molekul yang besar menjadi yang kecil ya, Miss Oke, Yokes. yes. Nah, yaitu pertama karbohidrat atau amilum yang sudah dihancurkan. Jadi bentuk sederhananya adalah glukosa. Oke, berarti karbohidrat bentuk halusnya adalah glukosa. Iya. Kemudian Miss, Protein. protein apa bentuk, Bentuk halusnya? halusnya nanti asam amino. Oke, asam amino. Terus yang ketiga nanti ada yang namanya zat lemak. Oke, lemak akan menjadi apa, Miss? Asam lemak dan gliserol. Nah, terus oke. ada 2 lagi, Miss. Vitamin dan mineral ketika masuk ke tubuh tidak ada yang namanya penghancurannya ya dari molekul besar ke molekul kecil. Dia sudah siap saji, tinggal diserap saja. Oke, berarti Oke. langsung diserap tubuh. Oke. Ya. Nah, semua zat ini nanti diserap di bagian usus halus. Oke. Cuma untuk di usus halus dia tidak bisa bekerja sendiri, Miss. Harus jadi? dengan bantuan pembuluh darah sama kelenjar limpa. Oke. Nah, untuk yang namanya glukosa, asam amino, vitamin dan mineral nanti diserap oleh si pembuluh darah, terutama bagian dari plasma darah. Oke. Sedangkan asam lemak dan gliserol nanti diserap dengan bantuan oleh pembuluh limfa. Limfa Ingat ya. ya, hanya pembuluh limfa berisi bentuk sederhana dari lemak. Jika bentuk sederhana lemak ini ada di pembuluh darah, Miss, Maka apa bisa yang terjadi? ada penyakit. Apa namanya, Miss Christina? Penasaran ya? Kita lanjut di sistem transportasi ya, Miss. Oke. Oke. Dan yang terakhir organnya adalah usus besar atau yang namanya kolon. Nah, usus besar atau kolon ini dia berfungsi sebagai pertama penyerap air. Jadi sisa-sisa makanan yang dari usus halus itu akan masuk ke usus besar dalam bentuk cairan. Oke. Terus yang kedua dia membusukkannya. Nah, sisa makanan itu dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli, Miss. Miss mau mengingatin aja ya, bakteri ya, Miss, karena dia pernah keluar ketika try out. Apalagi bentar lagi anak kelas 8 ini akan menghadapi try out. Mana tahu itu yang keluar ya kan. Terus nanti keberadaan dari penghasilan dari yang namanya vitamin K dari kerja si bakteri Escherichia coli terhadap sisa-sisa makanan kita. Oke. Terus
kalau seandainya kotoran ini yang kalau sudah diubah menjadi kotoran. Nah, kotoran untuk feses ini jika ada sudah waktunya dia akan keluar. Kalau misalnya gizi kamu udah mencukupi, dia akan lunak. Tapi kalau tidak atau kata kuncinya kurang serat, jadinya nanti akan keras, Miss. Maka perlu energi ataupun tenaga besar untuk proses pembuangannya. Dan yang terakhir nanti adanya yang namanya anus. Nah, ini saluran pembuangan. Nah, tadi Miss Christina sudah bahas bahwa kalau usus polos itu berada mulai dari kerongkongan sampai saluran pembuangan. Tapi khusus untuk di bagian anus, yang namanya otot itu ada 2 ternyata, Miss. Nah, yaitu ada otot polos sama otot rangka. Otot rangka, oke. Iya. Jadi otot rangka ini bisa berfungsi ketika kamu sudah sangat ingin sekali membuang air besar atau BAB. Nah, ketika ingin BAB berarti ada terdeteksi, oh di sini sudah ada isinya, bakal harus dikeluarkan. Maka itu ada kerja dari otot lurik. Nah, ketika kamu mengeluarkan berarti itu udah zona khusus, zona dari yang namanya anus. Sekian, Miss. Nah, oke ya. Miss Christina, ini pertanyaan terakhir dari Miss Yokes ya. Kira-kira Miss, dari sistem pencernaan yang Miss jelaskan tadi kan ada tuh organ mulut, ada kerongkongan, lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan juga anus ya. Nah, kan banyak tuh Miss beberapa penyakit yang terdapat pada organ-organ pencernaan. Nah, bisa nggak Miss jelasin salah satu penyakit yang terdapat pada organ lambung kita? Oke, kalau di lambung ini banyak ya yang menderitanya itu adalah gastritis. Itu adalah bentuk parah ketika kamu mengalami yang namanya penyakit MAH. MAH itu sebenarnya lambung. Jadi iritasi lambung karena sedikitnya atau jarangnya makanan masuk ke lambung. Itu dia, Miss. Terus nanti kalau selain dari gastritis atau ya biasa dibilang dengan tukak lambung atau luka lambung, ada juga kalau kita membahas tentang kekurangan zat makanan. Misalnya dia kurang karbohidrat, nama penyakitnya marasmus. Kalau misalnya dia kekurangan zat protein, Miss, ada penyakitnya? Kalau protein itu busung lapar atau kwashiorkor. Nah, baik marasmus ataupun kwashiorkor, nanti kalau seandainya mereka dialami atau diidap oleh satu orang anak, biasanya anak yang kurang dari 3 tahun, nanti efek berikutnya biasanya ada penyakit yang bernama anemia gizi. Berarti si anak tersebut sudah kekurangan zat makanan A atau B, nanti malah dia akan merembes ke kurangnya zat makanan ataupun mineral yang lainnya. Nah, penyakit anemia gizi. Ya. Oke, demikianlah penjelasan materi review biologi untuk ujian tengah semester nanti. Nah, Miss berharap kalian dapat memahaminya dan dapat menjawab soal ujian nanti dengan benar. Terima kasih.